Nah kalau misalkan kita mau keluar, ini kan ada tekan tombol oke keluar. Oke, ini berarti yang di sini tombol wifi. Oke teman-teman, balik lagi di channel saya Arkin97. Nah di video kali ini saya mau ngebahas fitur yang ada di dalam action cam ini. Fitur-fiturnya apa? Sebelum lanjut, ditekan dulu tombol subscribe-nya buat munculin notifikasi video terbaru dari saya, biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke ya. Nah di action cam ini apa aja fitur-fiturnya, kita lihat sama-sama ya, kita lihat bareng-bareng. Nah fitur-fiturnya itu ada, pertama kali ada buat video ya. Nah untuk ganti modenya kita pencet tombol power, ini tombol power, ganti video, ini ganti ke foto 16 megapiksel. Sudah itu slow motion, ganti lagi. Nah ini buat kita ngelihat hasil-hasil rekaman atau hasil-hasil foto yang kita pakai ya di ini apa namanya, di memori yang kita pakai nanti. Udah itu, nah ini di setting. Kalau misalkan buat kalian yang mau masuk ke menu setting, pencet yang bagian tombol wifi. Kalau misalkan pencet ke sini lagi, nanti bakal balik lagi ke awal, ke video. Oke, nah kita masuk. Nah di sini resolusi video kita bisa pilih ya. Untuk milih-milihnya itu bisa dipakai tombol wifi. Buat kita pilih resolusi video, di sini ada sampai 4K 30 fps, 2,7K 1080, ada dua ya, 60 fps sama 30 fps. Bisa kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian. Oke. Nah perekaman suara, kalau misalkan kalian mau merekam suara pakai mic internal Bipro ini, bisa diaktifin. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai mic eksternal atau ya bisa dibilang pakai rekaman HP, bisa kalian matiin aja. Nih time lapse, loop record ada mati ya. Nah, loop record ini fungsinya apa yang namanya, seperti kayak jeda itu ya. Jadi kalau misalkan kita atur di 5 menit ini, jadinya per 5 menit dia record ulang gitu. 5 menit record ulang, 5 menit record ulang. Jadi nggak apa yang ngomongnya, nggak nge-record sampai kita nyelesain gitu. 5 menit record ulang. Bisa dibilang auto juga sih, auto record kalau misalkan udah 5 menit. Nah terus di sini ada slow motion. Oh ya, buat naik turun ini ada di volume up sama volume down ya. Nih, slow motion ini nah ada dua, 1080 sama 720. Sudah itu kita balik ke, oh ya kalau misalkan mau balik ke ini bisa kayak tadi, dipencet tombol kamera. Nih resolusi foto ini dari 2 megapiksel sampai 2, 5, 8, 12 sampai 16 megapiksel. Save timer, auto shoot, burst, fitur-fiturnya. Terus nah ini exposure ini diatur kalau misalkan buat kecerahan ya. Nah jadi kalau misalkan kalian record malam, saran saya sih exposure-nya yang plus ini ya, 1, 2, 3 ya, terserah kalian lah yang menurut kalian itu bagus hasilnya, terang. Kalau buat malam hari bisa pakai ini, dinaikin exposure-nya. Tapi kalau misalkan di siang hari, kalau misalkan udah keterangan, bisa diturunin juga exposure-nya, ini sampai min 3 semua ya, plus 3 sama min 3. Terus white balance-nya
White balance ini efek ya, bisa dibilang. Kalau sunny, cloudy, wifi, rotasi gambar, mode berkendara, frekuensi, lampu indikator LED, layar mati otomatis ini 30 detik bisa diatur, bisa dibilang mati 30 detik, jadi saya atur 30 detik aja lah. Unit mati otomatis 5 menit. Watermark waktu, nah kalau misalkan kalian mau merekam sambil ada waktunya, ada timernya, nah itu bisa diaktifin. Terus mode berkendara, nah mode berkendara ini kalau misalkan kalian aktifin, dia kayak misalkan kita di mobil atau di motor ya. Nah mode berkendara ini dia kalau otomatis record kalau kita charge gitu. Jadi kalau misalkan kita charge, dia nge-record otomatis kalau misalkan kita ngaktifin mode berkendara ini. Terus nah ini tampilan bahasa kita bisa pilih bahasa Portugis, bahasa apalah, nah banyak ini, Inggris, tanggal dan waktu bisa dipilih ya. Ini belum saya benerin sih sebenarnya. Format, ini belum ada memorinya, sorry. Termodik versi firmware, nah ini versi firmware-nya, informasi firmware-nya. Terus gimana kalau misalkan kita mau keluar dari pengaturan, ya sama kayak kita masuk pengaturan tadi ke bagian sini, nah, tekan OK untuk keluar. Jadi itu tadi fitur-fitur yang ada dalam kamera ini. Kalau misalkan buat hasilnya mungkin nggak bakal saya terangin ya, karena beda orang beda juga hasilnya, karena banyak pengatur-pengatur tadi kayak exposure, time lapse, loop recording, dan lain sebagainya. Jadi ya tergantung kreasi kalian sendiri lah. Nah untuk lebih jelasnya mungkin bisa kalian lihat di user guide-nya atau manual book ya. Nah di sini udah banyak sih keterangan-keterangannya, bisa dibilang lengkap ya user guide atau manual book ini. Oke, mungkin itu aja video saya kali ini. Jika menurut kalian itu bermanfaat, bisa di-share ke teman-teman kalian. Oh ya, dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu selain gratis, subscribe gak dipungut biaya, dan juga biar bisa bikin saya lebih semangat lagi dalam bikin konten tentang otomotif. Oh ya, ini masuk ya kategori tentang otomotif ya, kalau misalkan kalian jadi motovlogger. Oke, mungkin itu aja video saya kali ini. Dan mungkin untuk video selanjutnya saya mau ngebahas tentang aplikasi yang udah disediain oleh Bipro yang compatible buat action cam ini. Soalnya kan banyak action cam itu ya, action cam itu khususnya dari Brika udah banyak model-modelnya, dan menurut saya sih banyak juga sih, lebih dari satu aplikasi buat action cam ini, bukan cuma satu, lebih dari satu. Oke, mungkin itu aja video dari saya kali ini. Terima kasih yang sudah subscribe. Kalau misalkan menurut kalian itu bermanfaat, silahkan di share ke teman-teman kalian atau share ke keluarga kalian, boleh. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa di kolom komentar atau di DM IG saya, Reza Kurosaki 97. Oke, mungkin itu aja ya. See you next video. Bye bye.